Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan inayahnya kita masih bisa melakukan pembelajaran kuliah secara daring. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yosi Wulansari. Saya berasal dari kelas PAIB semester 5 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Di sini saya mengambil judul tentang penerapan metode drill terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI. Penelitiannya di kelas 8 SMP 5 Cilawu. Latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Sedangkan kegiatan belajar mengajar itu akan dapat terwujud dalam berlangsung dengan sempurna apabila terdapat komponen-komponen yang saling menunjang serta mendukung. Komponen-komponen proses belajar mengajar itu meliputi tujuan yang akan dicapai, materi atau bahan yang akan diajarkan, siswa yang belajar, guru yang mengajar, metode yang digunakan, situasi dan kondisi yang ada, serta evaluasi penilaian menurut Sardiman 2001 halaman 13. Metode secara harfiah berarti cara. Dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dipakai untuk mencapai tujuan tertentu. Kata mengajar sendiri berarti memberi pelajaran. Jadi, metode mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pendahuluan yang penulis lakukan di sekolah SMPN 5 Cilawu pada tanggal 9 Desember 2021, diperoleh keterangan dari guru mata pelajaran PAI, Bapak Denny Wijaya SPDI MPD, bahwa dalam proses pembelajaran PAI sudah mengacu pada kurikulum 2013, yang mana kurikulum ini menekankan keaktifan dan keterampilan siswa di kelas, sehingga dalam proses pembelajarannya menerapkan berbagai macam metode sesuai bahan ajar yang disampaikan, misalnya metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Salah satu metode pembelajaran yang diterapkan yaitu metode drill. Metode drill disebut juga dengan metode training, yaitu suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode drill pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan dari apa yang dipelajari. Namun, berdasarkan hasil observasi di kelas 8 SMPN 5 Cilawu, terdapat beberapa permasalahan dalam proses pembelajaran berlangsung, diantaranya siswa merasa bosan dan jenuh ketika proses pembelajaran berlangsung. Masih banyak siswa yang kurang cepat dan tepat ketika mengerjakan latihan yang diberikan guru. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan guru tetapi enggan untuk bertanya sehingga nilainya masih di bawah nilai kriteria ketuntasan minimal. Maka dari itu penulis tertarik mengambil penelitian mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul Penerapan metode drill terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI. Poin B yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, ada sebagian siswa yang merasa bosan dan jenuh ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kurangnya ketangkasan dan ketepatan siswa ketika mengerjakan latihan yang diberikan guru. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Yang keempat, kurangnya tingkat pemahaman siswa dalam mata pelajaran PAI sehingga masih ada sebagian siswa yang mendapat nilai kurang dari KKM. Yang C yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana metode drill pada mata pelajaran PAI di kelas 8 SMPN 5 Cilawu. Yang kedua, bagaimana hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 8 SMPN 5 Cilawu. Yang ketiga, adakah pengaruh metode drill terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 8 SMPN 5 Cilawu. Yang keempat, bagaimana cara meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran PAI. Yang kelima, bagaimana cara meningkatkan semangat siswa agar tidak jenuh terhadap pembelajaran PAI di kelas
8 SMPN 5 Cilawu. Poin D yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui metode drill pada mata pelajaran PAI di kelas 8 SMPN 5 Cilawu. Yang kedua, untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 8 SMPN 5 Cilawu. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh metode drill terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 8 SMPN 5 Cilawu. Yang keempat, untuk mengetahui cara meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran PAI. Yang kelima, untuk mengetahui cara meningkatkan semangat para siswa agar tidak jenuh terhadap pembelajaran PAI. Poin E yaitu manfaat penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Yang pertama, untuk memperkaya kajian dalam perkembangan ilmu pendidikan agama Islam, khususnya kajian metode drill dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Yang kedua, sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya. Bagian kedua yaitu manfaat praktis. Poin pertama, bagi guru. Guru dapat mengetahui hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi feedback terhadap metode pembelajaran sebelumnya. Yang kedua, bagi peserta didik merupakan motivasi untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam mata pelajaran PAI. Selanjutnya, bagi lembaga pendidikan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan. Yang terakhir, bagi peneliti sebagai calon pendidik, penelitian ini akan menambah wawasan serta pengalaman untuk menerapkan metode yang tepat. Bagian F, kerangka pemikiran. Di sini terdapat bagan yang pertama, masalah yang terjadi. Yang pertama yaitu ada sebagian siswa yang merasa bosan dan jenuh ketika proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kurangnya ketepatan dan ketangkasan siswa terhadap pelatihan yang diberikan guru. Yang ketiga, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. Yang keempat, kurangnya tingkat pemahaman siswa dalam mata pelajaran PAI. Sehingga di sini ada penerapan metode drill terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI, sehingga menghasilkan yang pertama, metode drill itu umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan, dan keterampilan dari apa yang dipelajari. Yang kedua, menghasilkan anak didik itu akan dapat mempergunakan daya berpikirnya yang makin lama makin bertambah baik. Yang ketiga, menghasilkan pengetahuan anak didik bertambah dari berbagai segi dan anak didik tersebut akan memperoleh paham yang lebih baik dan lebih mendalam. Poin G yaitu penelitian terdahulu. 1. Penelitian karya Rina Aryani tahun 2019 dengan NIM 2406111540 yang merupakan mahasiswi dari Universitas Garut dengan judul Pengaruh Metode Drill terhadap Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran PAI di SMPN 5 Cilawu. Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai penggunaan metode pembelajaran drill pada mata pelajaran PAI dan tempatnya di SMP 5 Cilawu. Kemudian dalam segi penulisannya sama-sama berpedoman pada penulisan skripsi yang ada di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, penelitian karya Rifa Ashilia Fadilah, teman saya sendiri pada tahun 2021 dengan NIM 24062119 yang merupakan mahasiswi dari Universitas Garut dengan judul Penerapan Metode Drill untuk Meningkatkan Keterampilan Belajar pada Mata Pelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah versi 76 Tarogong Garut. Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai penggunaan metode drill, sedangkan perbedaannya terletak pada perbedaan mata pelajaran. Penelitian ini menggunakan mata pelajaran PAI secara umum, kalau penelitian terdahulu mata pelajaran Al-Quran Hadis, dan penelitian ini lebih terfokus pada hasil belajar, sedangkan penelitian terdahulu terfokus pada keterampilan belajar siswa. Poin H yaitu langkah-langkah penelitian. Yang pertama, menentukan jenis data. Jenis data yaitu dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif, yaitu mengumpulkan data yang berupa tulisan maupun lisan dari berbagai pihak terkait pada tempat penelitian, yaitu di SMPN 5 Cilawu. Yang kedua yaitu
Sumber data. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis memperoleh data dari berbagai sumber terkait yang didapatkan melalui beberapa proses. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Mungkin dicukupkan sekian pembahasan dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.